Halo guys, welcome to my channel Kim Tan EHD. Nah, sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan EHD yang pastinya bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Guys, di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue menjumpai berbagai macam cowok, dan kali ini cowok yang gue temuin adalah salah seorang instruktur fitness. Wow, tempat fitness ya Kim? Iya, karena emang tempat fitness ini suka dikait-kaitkan sama cowok pelangi. Lu setuju gak sih Kim? Kalau gue sih ada setujunya ada enggaknya gitu. Dan kalian wajib dengerin cerita gue kali ini dari awal sampai akhir karena dijamin bakal seru banget. So, gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Orang nge-gym itu pasti punya banyak tujuannya. Salah satunya adalah ngebentuk badan supaya atletis, supaya kekar gitu kan, supaya berbentuk lah, punya massa otot yang keren. Ya nggak sih? Nggak ada tuh orang fitness tujuannya buat sehat. Menurut gue sih itu omong kosong ya, karena yang namanya orang fitness kalau emang dia niat itu fitness, ya pasti pengen rubah bentuk badannya supaya menjadi lebih bagus gitu, biar enak dipandang, biar kalau pakai baju itu kelihatan keren gitu kan, apalagi kalau misalnya pakai baju yang ngepres gitu kan. Terus kalau cowok pelangi, fitness tujuannya buat apa? Yang pasti juga ada aja sih yang memang tujuannya dia buat mengolah badannya supaya bagus, entah tujuannya supaya enak dipandang atau mungkin karena keperluan dia jualan atau mungkin untuk menggait someone yang dia inginkan, ataupun juga dia pengen menjadi pusat perhatian di dunia pelangi juga ada. Terus juga ada yang kalau misalnya cowok pelangi fitness itu cuci mata gitu ngelihat cowok-cowok yang lainnya udah badannya bagus-bagus, jadi timbul fantasi-fantasi lain. Ya ada yang kayak gitu juga sih. Terus juga ada yang misalnya fitness cuman ikut-ikutan doang temen-temennya gitu, padahal dia emang gak hobi olahraga gitu kan. Pokoknya banyak sih tujuan-tujuan orang datang ke tempat fitness. Terus tujuan gue apa fitness? Yang pasti gue pengen mengolah badan ya. Gue nggak munafik gitu, karena emang gue pengen banget punya badan yang bagus. Ya nggak sih? Kalau sehat doang mah nggak usah fitness. Gue tinggal renang, voli, main futsal, lari juga itu menyehatkan kok. Kalau fitness ini pasti ada tujuan lainnya pengen kita capai, yaitu body goals. Ya nggak sih? Setuju nggak? Nah itu makanya kalau ada yang bilang gue mah fitness ini biar sehat, kalau badan bagus mah bonus, kebalik. Jadi guys, waktu itu gue datang ke sebuah tempat fitness yang baru buka banget ya di daerah tempat gue tinggal, seberang kota sana. Jujur sih gue sedikit agak tengsin ya, karena gue nggak biasa banget datang ke tempat kayak gitu, apalagi gue kan seorang pemula nih. Jadi gue masih kayak bingung mau ngapain gitu. Walaupun gue udah banyak banget mencari tahu seputar fitness lewat YouTube ya, tentang perlengkapannya, alat-alatnya, dan segala sesuatunya gitu. Ya udah deh, daripada gue berlama-lama, akhirnya gue pun putusin buat segera daftar jadi member, karena kapan lagi nih gitu ada tempat fitness yang buka di dekat tempat tinggal gue gitu. Ya karena gue pengen mengolah badan gue, tujuannya itu sih ya. Gue pun hari itu langsung meniatkan diri buat langsung datang ke tempat itu untuk segera menjadi member ya. Gak usah nunggu lama-lama, gak usah berpanjang lebar. Gue pun datang dan akhirnya gue pun langsung fitness di hari itu juga. Waktu itu sih gue datang ke sana siang hari sih guys, jam 1-an ya. Dan waktu itu kebetulan suasananya sepi banget, masih nggak ada siapa-siapa sih. Tempat fitnessnya pun juga terbilang sangat minimalis, nggak yang gede-gede banget, dan nggak yang terlalu gimana-gimana kayak di tempat-tempat kota-kota besar gitu. Nggak yang penuh dengan perlengkapan fitness yang bagus-bagus seperti yang suka gue lihat di YouTube. Ya ala kadarnya lah, tapi lengkap lah, lumayan gitu. Langsung tuh gue pun mulai ngelakuin fitness waktu itu. Ya gue tahu aja sih beberapa alat karena sebelumnya gue udah mencari tahu lewat YouTube. Terus seperti itu sampai gue rutin beberapa hari, beberapa minggu, sampai sebulan kemudian pun udah gue berlalu gitu. Tiba-tiba gue punya ide, gue pengen untuk merubah jadwal fitness gue ke malam hari gitu, karena kalau siang hari itu sepi banget guys, gak ada siapa-siapa gitu. Jadi ya emang sih enak ya buat kita
menggunakan alatnya itu lebih leluasa gitu kan, tapi gue nggak dapetin temen di sini gitu. Gue coba deh change gitu jadwal gue ke malam gitu kan, akhirnya gue putusin untuk fitness setiap jam 7 malam karena gue pengen tahu kayak gimana vibes-nya gitu, apakah banyak orang gak gitu kan. Ya mohon maaf nih, gue pun juga nggak munafik ya, sebagai cowok pelangi juga pengen tahu gitu sisi lain dunia fitness tuh kayak gimana gitu. Siapa tahu kan gue punya kenalan baru, dapet samuan baru, ya nggak sih. Pas hari pertama gue pindah jadwal di jam 7 malam, itu gue kaget sih, sumpah itu rame banget, rame serame-ramenya gitu, dari kalangan yang mungkin sudah di atas 40-an, 30-an, bahkan di bawah 30-an juga semuanya ada, campur aduk, dan semua rata-rata itu cowok. Pas nyampe sana ya gue sih biasa aja ya, karena gue pun juga merasa sebagai seorang member gitu kan. Gue langsung mencari spot yang kosong buat gue melatih otot yang pengen gue latih waktu itu. Ya jujur li sih, kalau disuruh pilih enakan siang hari, leluasa banget, kita mau pakai alat manapun gak harus menunggu kayak gitu. Apalagi ini kan tempat fitnessnya gak terlalu yang luas-luas banget kan. Ketika ada spot yang kosong, langsung gue ambil alih karena gue pengen melatih otot yang pengen gue latih malam hari itu. Tiba-tiba ketika gue lagi melatih otot, ada yang ngampirin gue tuh. Inilah salah satu targetnya. Jujur sih, sepandang mata gue ngeliat ya biasa aja ya, belum ada yang badannya yang gimana-gimana gitu. Karena memang ini juga tempat fitness kan baru buka, belum banyak member ataupun senior yang udah punya badannya bagus. Tapi yang menghampiri gue ini tuh kok badannya beda sendiri gitu kan. Dia terbilang yang udah jadi gitu, udah keren lah. Kalau misalnya levelnya itu udah mungkin kalau gue level 7, dia level 9 gitu, kelihatan gitu. Langsung menghampiri gue tuh, rambutnya cepak, pakai pakaian ketat gitu kan, langsung salaman. Hai, salam kenal, kok baru ngeliat, dia bilang gitu. Oh iya, salam kenal juga, gue bilang gitu, Kintan. Terus dia bilang, Dani, kata dia gitu, namanya tuh Dani. Iya nih mas, aku soalnya suka gym siang hari, gue bilang gitu. Oh pantesan, soalnya kalau kita mah nih suka malam, makanya udah pada kenal muka-mukanya, soalnya baru sekarang doang lihat kamu, dia bilang gitu. Iya mas, salam kenal ya. Iya, salam kenal juga. Tuh udah bagus kata dia badan gue, katanya guys. Ya ini sih lumayan ya, udah bagus karena emang gue sebelum nge-gym kan suka workout di rumah ya, jadi udah terbilang lumayan lah gitu. Kita ngobrol, terus dia pun juga memperkenalkan diri sebagai salah seorang instruktur di sana ternyata. Oh, jadi gue baru tahu. Gue pikir tuh gak ada instrukturnya di tempat fitness ini, ternyata ada ya gitu. Ya seneng sih. Jadi gue bisa sharing kayak gitu kan, bisa berbagi, bisa nanya-nanya juga gitu kan, supaya gue tuh terarah gimana latihannya biar gak salah gitu kan. Setelah kayak gitu, kita kenalan, pokoknya panjang lebar lah. Gue nggak menangkap sinyal-sinyal pelangi sama sekali di dia ini guys, nggak pernah dengan nangkap sinyal pelangi. Radar gue nggak berkata seperti itu, jujur sih. Apa karena emang kurang kenceng kali ya, karena belum 5G. Nggak tahu juga tuh. Udah tuh waktu malam hari itu gue seneng sih, karena gue akhirnya di guide sama dia, karena gue pun juga memutuskan butuh seorang pembimbing alias seorang instruktur gitu kan, biar gue terarah. Dan udah fix ya kalau gue bakal selalu pakai dia setiap fitness gitu kan. Ya udah, gue seneng tuh, latihan gue pun dibantu sama dia, diarahkan sama dia gitu kan. Intinya gue seneng lah gitu malam hari itu. Sampai jam 9:30 kelar nge-gym, gue nunggu di luar lagi ngadem gitu kan. Dia pun belum ngelarin latihannya, karena dia setelah ngebimbing gue baru dia nge-gym gitu kan. Seperti itulah timingnya gitu guys. Ketika gue lagi ngadem di luar, lagi minum es gitu kan, tiba-tiba dia ngampirin gue tuh sambil ngobrol. Dia bilang sama gue, abis dari sini mau kemana? Pulang lah gitu kan. Emang kenapa mas? Dia bilang gitu. Iya enggak sih, kalau misalnya ada waktu mah kita main ke rumah dulu aja, dia bilang gitu. Ke rumah mah maksudnya, gue bilang gitu kan. Iya. Emang di rumahnya ada siapa? Ada anak doang sih, kata dia. Oh, istrinya emang kemana? Lagi pulang, kata dia. Oh gitu ya. Emang anaknya umur berapa? Masih SD, dia bilang gitu. Kok dia ngajakin gue ke rumahnya ya? Apa jangan-jangan dia cowok pelangi nih gitu. Gue nggak pernah mikir juga awalnya, karena ya dari sepanjang kenalan sampai dia ngebimbing gue gitu kan, gue nggak nangkep sinyal itu guys.
Cuma ketika dia ngajakin gue main, di situ tuh kayak terpatahkan penilaian gue sama dia. Kayaknya dia cowok pelangi deh gitu. Ya boleh sih, boleh gitu. Akhirnya gue pun mengiyakan. Bener ya, kata dia. Iya, ayo gitu. Kita ngopi di sana, kita ngobrol sambil sharing lah gitu. Boleh gitu. Ya karena gue pun juga nggak ada kerjaan lain kan. Jadi ya setelah nge-gym pun gue akhirnya mau tuh diajak pulang main ke rumahnya gitu guys, yang jaraknya emang nggak terlalu jauh di mana tempat gym itu berada. Singkat cerita, dia udah kelar, gue pun juga sama, beres-beres, lalu kita pun pulang ke rumah si Mas Dani ini. Ayo Kim, kata dia. Oke, gue ikut dari belakang karena kita kan bawa kendaraan masing-masing gitu. Jalan lah gitu guys. Ya gue sih nggak ada perasaan gimana-gimana ya. Jujur sih walaupun gue udah nangkep dia adalah salah seorang cowok pelangi, tapi gue belum fix 100% kalau dia ini cowok pelangi gitu. Ternyata dia tinggal sebuah perumahan BTN lah gitu ya. Adalah dia tinggal di sebuah pojok banget, di sebuah blok gitu, dan sangat terbilang cozy sih tempat tinggalnya ini. Pas nyampe sana langsung gue naruh motor, masuk Kim, kata dia. Oh iya gitu. Karena waktu itu pas nyampe rumahnya itu jam 10 malam gitu, dan gue ngeliat sudah sepi sih, dan gue langsung bilang ke dia, anaknya udah tidur ya? Udah, palingan dia udah tidur, kata dia gitu. Oh udah tuh, cuman tinggal kita berdua aja. Langsung kita pun ngobrol di sofa sambil duduk sambil ngopi. Ya jujur sih waktu itu gue nggak ada perasaan gimana ya, meskipun gue udah bertraveling pikiran gue, karena secara kan Mas Dani ini badannya keren, tinggi, cepak, terus pokoknya tuh manly banget gitu kan. Dan waktu itu pun ketika di rumahnya dia nggak segan-segan untuk melepas ininya sambil ngobrol bareng gue gitu kan. Ya mata gue nggak bisa diem dong ngeliatin terus gitu kan, sambil sharing, sambil ngobrol gitu. Dan TV pun nyala ya. Terus tiba-tiba, Kim, kamu kerja apa sebenarnya sih Kim? Dia bilang gitu kan. Aku mah bisnis gitu kan. Oh, kenapa gitu? Gue bilang gitu ya. Ya penasaran aja, pengen tahu sih, kata dia. Jujur sih waktu itu gue salting ya, dan gue agak gagal fokus ngelihat bodinya dia guys, karena emang keren gitu kan. Ya gimana dong, mata pelangi gue gak bisa diem kan. Gue langsung kayak, duh gimana nih orang ini maunya gimana sih gitu. Langsung aja yuk gitu. Karena gue gak berani aja sih. Jujur gue sok jual mahal gitu, sok malu-malu gitu kan. Padahal gue mau, gue pengen tahu dulu, dia kan yang punya rumah, ya paling enggak dia dong yang harus memulainya gitu kan. Setelah kayak gitu, tiba-tiba obrolan pun malah berpindah ke hal-hal yang lebih pribadi gitu. Contohnya nih, dia nanya masalah pacar gue, nanya masalah percintaan gitu. Ya gue jawab siapa adanya, kalau gue ini cowok pelangi gitu. Dia sih awalnya kayak sok-sok jaim gitu. Oh oke, kata gitu kan. Dia seolah-olah kayak stay cool, padahal gue tahu sih lu kan juga cowok pelangi gitu. Terus setelah gue udah terbuka sama dia kalau gue cowok pelangi, tiba-tiba dia pindah posisi duduknya guys ke samping gue. Disitulah perasaan deg-degan gue makin mencuat ya. Aduh pokoknya udah gak karuan deh gitu. Langsung dong pas kayak gitu, ada momen yang lagi diem-dieman, gue mendekat, gue ngeliatin mukanya, langsung aja gue gini, plak. Dia diem aja tuh. Dia nengok kan, karena gue sebelah kirinya nih, langsung tuh terjadilah. Ya itulah guys, makanya kadang-kadang juga gue suka kecele gitu ya, kecolongan. Gue pikir dia emang cowok strike, ternyata cowok pelangi juga, tapi udah married gitu loh. Ya jujur sih gue seneng ya, dari awalnya begini, ya kita pun akhirnya beranjak ke pemanasan di sofa itu. Rasanya gimana Kim? Rasanya manis banget sih, karena kita berdua kan habis olahraga, keringetan, so which is badan kita tuh kayak udah gimana gitu kan. You know, lu bisa bayangin deh kayak gimana aromanya gitu. Dan gue pun juga udah nyangkanya juga dari awal emang ngajakin itu, ternyata emang tujuannya ini gitu. Setelah kayak gitu kita lama banget tuh beginian di sofa. Gue bilang ke dia, di sini emang aman gitu. Yaudah pindah yuk, kata dia, ke kamar. Yaudah setelah kayak gitu kita pun berdua pindah ke kamarnya dia.
Dan pas sampai kamar langsung gercep, kita nge-pull diri kita sendiri, gue pull, dia pun pull, lanjut lagi begini, dan pemanasan sedemikian rupanya, sedemikian indahnya, dan gue seneng banget guys. Dan gue ngeliat somethingnya dia, wow. Kalau gue udah bilang wow berarti bukan lagi something yang biasa gitu kan. Dan begitu pun juga somethingnya gue sama, udah dalam keadaan bangkit ya. Setelah kayak gitu, langsung karena gue udah gak sabar lagi, gue pun gercep ngelakuin yang namanya karaoke. Lanjut tuh karaoke. Rasanya sih mantap ya, karena ada campuran keringet, pokoknya campur aduk lah. Intinya gue seneng banget, udah gak sabar gitu intinya. Setelah kayak gitu, udah karaoke, beberapa saat kemudian gue tarik lagi. Kita berdua udah di atas bed, lanjut pemanasan lagi beberapa saat. Setelah kayak gitu, setelah beberapa lamanya kita pemanasan, karaoke dan lain-lain, kita pun akhirnya melangkah ke step berikutnya. Dia nge-preparein area gue, begitupun juga areanya dia sendiri. Lalu hal yang kita inginkan pun terjadi guys. Kita berdua ngelakuinnya dengan posisi dimana gue yang di bawah. Rasanya mantap banget sih, sumpah gue suka banget. Karena ya gue kayak mimpi aja gitu, dapetin strangers di tempat gyms, langsung ngajakin fun gitu. Itu merupakan sebuah hoki yang gak akan bisa keulang 2 kali. Oke, mungkin bisa aja terjadi, tapi gak langsung cepet seperti itu ya. Kecuali kalau kota-kota besar yang memang ruang lingkup dunia pelangi itu lebih luas gitu kan. Kalau gue kan bukan di kota besar, ya gak sih? Setelah kayak gitu, dia pun langsung mulai bergerak, pelan cepat maju mundur, dan gue pun merasakan gerakan-gerakan yang gue inginkan, dan ekspresi suara gue pun akhirnya bersuara. Gue pun enjoy banget dia ngelakuinnya. Rasanya mantep banget. Setelah kayak gitu, gue dibalikin ke samping kanan, lanjut dia bergerak lagi. Terus gue pun juga ngebelakangin dia kayak gaya guguk gitu. Pokoknya beberapa style sih. Intinya gue sangat dimanjakan sekali ya, berbagai macam style sama dia. Dan sempet digendong juga, meskipun gak lama gitu. Karena setelah digendong itu gue langsung kembali ke posisi yang di bawah. Dia ngelakuin full speed. Dan pas di ending full speednya itu ternyata dia tuntas guys. Ya mungkin udah gak sabar kali ya, makanya dia pun menuntaskannya, dan disusul akhirnya gue pun tuntas. Meskipun terbilang sangat pas ya, gak lama banget, gak cepet banget, tapi gue suka sih. Pokoknya semuanya total banget, kita berdua ngelakuinnya. Bener-bener gue merasa bahagia sih, bisa merasakan gerakan-gerakan yang diberikan oleh seorang instruktur fitness yang sudah punya bini. Rasanya itu kayak bangga, mantep, dan wow gitu kan. Setelah kelar ya udah tuh, kita pun buru-buru clean up, kembali ke ruang tamu secepat itu. Suasana seperti biasa lagi, kita ngobrol-ngobrol sebentar sambil ngopi, sambil ya nanya-nanya masalah kesan yang tadi kita lakuin gitu kan. Intinya sih indah ya. Setelah kayak gitu, gue jadi tahu kalau dia pun cowok pelangi, dan gue pun makin semangat sih nge-gym sama dia. Jadi ya ada seorang yang memang ternyata juga seorang cowok pelangi yang bisa menjadi pembimbing gue sekaligus pasangan gue tempat nge-gym gitu kan. Setelah kelar beberapa saat kemudian kita ngopi, karena udah kemalaman juga, gue gak mungkin nginep kan. Akhirnya gue pun pamit dan pulang dengan sangat bahagia setelah akhirnya do something sama instruktur fitness ini. Oke guys, semoga kalian terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.